Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah mistik. Malam ini, izinkan kami membawa Anda kembali ke sebuah desa kecil bernama Karangjati, tempat di mana aroma kopi pagi hari pernah menjadi penghibur warga, dan tawa ramah seorang wanita paruh baya bernama Bu Nani menjadi penyejuk suasana. Namun siapa sangka, di balik kesuksesan warung kopi sederhana miliknya, tersimpan perjanjian gelap yang kelak menyeret nyawanya ke dalam kehancuran yang pilu. Ini bukan sekadar cerita tentang pesugihan atau hantu pocong yang bergentayangan di malam hari, tapi tentang cinta seorang ibu yang tersesat dalam ambisinya, tentang anak yang harus menebus dosa yang tak pernah ia buat, dan tentang bagaimana satu pilihan salah bisa membuka pintu untuk kegelapan yang tak terbayangkan. Cerita ini akan mengajak kita menyelami sisi kelam manusia yang kadang, demi bertahan hidup, rela menukar akhiratnya. Jangan beranjak dulu, karena kisah ini akan membawa Anda ke batas antara dunia nyata dan yang gaib, tempat di mana setan menagih janji, dan arwah penasaran menolak mati tenang. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, berdiri sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan desa. Warung itu milik Bu Nani, seorang janda setengah baya yang dikenal ramah dan sopan. Warungnya selalu ramai tidak hanya pagi dan siang tapi juga menjelang malam. Padahal di desa itu ada banyak warung kopi lain yang lebih mewah. Namun entah mengapa, hanya warung Bu Nani yang tidak pernah sepi. Bu Nani tinggal sendiri di rumah tua peninggalan orang tuanya. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja di kota. Anak semata wayangnya Dimas merantau dan jarang pulang. Bu Nani dikenal sebagai sosok kuat, pekerja keras dan penyayang. Namun di balik senyum dan keramahan itu, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang tak banyak orang tahu. Menurut warga, sejak 2 tahun terakhir warung Bu Nani mulai aneh. Kadang ada pembeli yang mendadak pingsan, muntah darah, atau linglung usai minum kopi. Tapi anehnya, warung itu tetap didatangi banyak orang. Bahkan ada yang datang dari luar desa, khusus untuk minum kopi Bu Nani. Pak Likjoyo, tetangga dekat Bu Nani, pernah menyaksikan kejadian ganjil. Suatu malam sekitar jam 2 dini hari, ia melihat dari jendela rumahnya. Ada seseorang berpakaian putih lusuh berjalan masuk ke halaman warung Bu Nani. Tapi sosok itu tidak berjalan biasa. Tubuhnya kaku, melompat-lompat seperti pocong. Pak Likjoyo menutup tirai dengan cepat. Keesokan harinya ia mencoba menanyakan secara halus kepada Bu Nani. Tapi perempuan itu hanya tersenyum dan menjawab, "Mungkin panjenengan ngimpi, Lik." Namun malam demi malam sosok itu terus muncul. Suatu hari Salma, seorang anak indigo berusia 9 tahun, datang bersama ibunya ke warung Bu Nani. Begitu duduk, Salma langsung menutup hidung dan menangis. Ia menunjuk ke sudut warung, tepat di dekat rak teh dan kopi sachet. Ada yang melototin aku. Matanya bolong, dia kepalanya sobek, tubuhnya dibungkus kain putih, bau busuk, bau tanah kuburan. Orang-orang di warung langsung kaget. Tapi Bu Nani dengan tenang membawa Salma keluar dan memberikan uang jajan sambil berkata, "Anak kecil kadang suka ngelantur ya, Bu." Namun sejak kejadian itu, isu mulai merebak. Bu Nani memelihara pocong. Pesugihan isu itu sampai ke telinga seorang kiai tua, Kiai Mahfudz, yang kemudian mengutus salah satu santrinya, Rifki, untuk mengamati warung Bu Nani. Rifki tinggal di pesantren kecil di desa seberang, dan dikenal taat serta memiliki ilmu ruqyah. Saat Rifki diam-diam mengamati warung itu dari kejauhan pada malam Jumat, ia mencium bau menyengat, seperti daging busuk. Tak lama kemudian, ia mendengar suara rintihan lirih dari dalam warung, padahal sudah tutup. Tolong, lepaskan aku." Rifki langsung istighfar dan membaca ayat kursi. Malam itu juga, ia menemui Kiai Mahfudz dan menceritakan semuanya. Akhirnya, Kiai Mahfudz memutuskan untuk datang langsung ke rumah Bu Nani.
Di hadapan Kiai Mahfudz dan beberapa warga, Bu Nani akhirnya mengakui semuanya sambil menangis. 5 tahun lalu, saat terpuruk setelah ditinggal suaminya, ia didatangi oleh seorang dukun dari Gunung Merapi yang menawarkan jalan pesugihan. Caranya, ia harus menanam kain kafan bekas mayat bunuh diri di bawah lantai warungnya dan memberi sesajen kopi pahit bercampur darah ayam setiap malam Jumat Kliwon. Sebagai gantinya, pocong itu akan menarik pelanggan dan membuat mereka ketagihan, datang tanpa sadar dompet mereka akan ringan. Awalnya saya menolak, Kiai, tapi saya butuh makan. Warung saya sepi, anak saya nggak bisa sekolah, utang menumpuk. Bu Nani bersimpuh sambil terisak. Tapi Kiai Mahfudz hanya menggeleng. Setan tidak pernah menolong manusia tanpa minta ganti. Dan ganti yang mereka minta bukan harta tapi nyawa. Malam itu juga Kiai Mahfudz bersama para santri melakukan ruqyah di warung Bu Nani. Namun ritual itu tidak mudah. Saat ayat-ayat suci dibacakan, warung bergetar, lampu padam, dan dari bawah lantai muncul aroma busuk yang luar biasa menyengat. Sosok pocong itu menampakkan diri, matanya bolong, kain kafannya penuh darah kering, dan ia melompat ke arah Bu Nani. Rifki berteriak membaca ayat kursi, sementara Kiai Mahfudz menaburkan garam dan membacakan surah Al-Baqarah. Pocong itu melolong seperti anjing terbakar, sebelum akhirnya menghilang dalam asap hitam pekat. Namun malangnya, Bu Nani tiba-tiba kejang dan ambruk. Tubuhnya menggigil, bibirnya membiru. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia hanya berbisik, lirih, "Ampun Gusti saya kilaf." Bu Nani meninggal malam itu juga. Warungnya dibongkar oleh warga, dan dari bawah lantai ditemukan gulungan kain kafan, berlumuran darah serta boneka kecil berbentuk manusia, dengan paku menancap di kepalanya. 1 minggu setelah kematian Bu Nani, Dimas pulang ke Karangjati. Ia datang dari Bandung, tempatnya merantau dan bekerja serabutan. Dimas belum sempat menengok ibunya ketika masih hidup. Karena malu, ia sering gagal dan merasa belum bisa membanggakan sang ibu. Ketika tiba, rumah dan warung ibunya sudah dipasangi garis pembatas dari warga dan tokoh desa. Pak Lurah dan Kiai Mahfudz langsung menyambutnya dengan wajah berat. Mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun Dimas tak percaya. "Mak saya bukan orang jahat, Pak. Dia kerja keras seumur hidupnya," ujarnya berurai air mata. Kiai Mahfudz memegang bahunya. "Betul, Nak. Tapi godaan setan itu licik, kadang datang saat kita paling lemah." Dimas akhirnya diizinkan masuk ke rumah. Ia bersumpah akan membersihkan nama ibunya. Tapi malam pertama ia tidur di rumah warisan itu, sesuatu mulai terjadi. Tengah malam, Dimas terbangun oleh suara ketukan dari dalam lemari warung. Tok, tok, tok. Awalnya ia mengira tikus. Tapi saat suara itu disertai bisikan samar, "Mas, kamu sudah pulang. Kamu harus lanjutkan janji. Emak." Ia langsung kaku. Pagi harinya ia memeriksa warung. Di bawah lantai yang sempat dibongkar warga, ada lubang kecil yang masih menghitam. Ia menggali sedikit dengan linggis dan menemukan sebuah botol kaca berisi cairan merah dan sobekan kertas mantra bertuliskan huruf Jawa kuno. Ia membawanya ke Kiai Mahfudz. Sang Kiai terkejut. "Ini masih aktif." "Dimas, warisan ibumu belum selesai. Setan yang diikat dengan pesugihan itu belum sepenuhnya pergi. Dan sekarang, dia mencarimu." Malam kedua, Dimas bertekad tidur di warung. Ia tak percaya hal mistis begitu saja. Ia pasang kamera HP dan mulai merekam diam-diam. Pukul 2:33 pagi, suhu mendadak turun. Lampu padam sendiri. Suara sendok jatuh terdengar dari rak. Dan saat Dimas membuka mata, ia melihat sesosok pocong berdiri di ujung warung. Matanya hitam pekat, kepalanya remuk sebelah, dan ia seperti mengambang. "Janjimu belum dilunaskan." Dimas menjerit membaca doa sekuat tenaga, sampai tubuhnya kejang dan pingsan. Besok paginya, warga menemukan Dimas terbaring di lantai dengan darah keluar dari hidung dan telinga. Namun ia masih hidup. Kiai Mahfudz datang dan segera meruqyahnya.
Saat air ruqyah disiramkan ke tubuh Dimas, ia muntah cairan hitam pekat, dan dari mulutnya keluar suara, "Aku bukan Dimas, aku penjaganya." Setan pesugihan itu belum sepenuhnya lepas, dan kini Dimas menjadi sarana perantara baru. Kiai Mahfudz akhirnya mengajak Dimas untuk melakukan pembatalan perjanjian pesugihan. Caranya satu, harus kembali ke tempat asal pesugihan itu pertama kali dilakukan, sebuah gua di kaki Gunung Merapi, tempat dukun pesugihan yang dulu memberi ajian kepada Bu Nani. Perjalanan mereka berat. Mereka bertiga, Dimas, Kiai Mahfudz, dan Rifki, naik hingga ke batas desa terakhir sebelum jalur mistis ke gua itu. Mereka harus membawa air zam-zam, ayat-ayat suci, dan kembang 7 rupa yang telah dibacakan doa. Di dalam gua, suasana begitu mencekam. Ada bau busuk menyengat, dan bayangan-bayangan bergerak di dinding. Saat Kiai Mahfudz mulai membacakan ayat-ayat ruqyah, tanah bergetar. Pocong itu muncul kembali, kali ini dengan wajah lebih menyeramkan, matanya meneteskan, darah kain kafannya berubah menjadi hitam. "Kalian tidak akan memutus janji ini." Tapi Kiai Mahfudz melanjutkan bacaan. Tubuh pocong itu melolong keras, lalu terbakar oleh cahaya putih yang memancar dari dalam botol kaca yang Dimas bawa. Terakhir terdengar suara tangis, lalu sunyi. Setelah itu, semuanya tenang. Sejak malam itu, warung Bu Nani dibongkar total dan dijadikan musola kecil oleh warga. Dimas menetap di Karangjati, hidup sederhana dan menjadi guru ngaji bagi anak-anak. Ia menebus dosa ibunya dengan berbuat baik dan selalu mengingat pesan Kiai Mahfudz. Warisan terbesar dari orang tua bukan harta, tapi doa. Dan warisan paling berat adalah perjanjian yang dibuat dengan setan. Sahabat kisah mistik, tak ada warung kopi lagi di Karangjati. Tempat itu kini menjadi mushola kecil, tempat orang-orang bersujud dan anak-anak mengaji, menggantikan aroma kopi dan tawa Bu Nani yang kini tinggal kenangan. Dimas, anak satu-satunya, tak pernah menyangka bahwa kepulangannya justru menjadi awal dari perjalanan spiritual yang penuh luka dan air mata. Ia kehilangan ibunya, hampir kehilangan jiwanya, dan dipaksa menghadapi warisan yang tak pernah ia minta. Tapi dari semua itu, Dimas belajar satu hal, dunia ini penuh jebakan manis yang menyamar sebagai berkah, dan hanya dengan iman serta taubat, manusia bisa menyelamatkan diri dari perjanjian-perjanjian gaib yang mematikan. Semoga kisah Bu Nani dan Dimas menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa rejeki yang datang dari jalan yang tak halal akan membawa beban lebih berat dari yang sanggup kita pikul, dan bahwa setan tak pernah memberi dengan cuma-cuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.